Sahabat EKB, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Program Gema Kasih Indonesia pada program ini membincang tentang isu-isu sosial, politik, ekonomi sosial budaya, dan tentu saja membincang tentang pokok-pokok teologi ataupun juga ajaran gereja, serta membincang tentang pemikiran teologi Kristen. Semuanya itu kita lakukan dalam rangka untuk menolong kita sebagai umat Kristen sehingga dapat merespon situasi yang ada dengan tepat. Pada episode kali ini kita membincang tentang membangun sistem perlindungan anak bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Pak Pendeta Hendra Setia Prasaja sebagai Direktur Bina Warga. Pak Pendeta, kita membincang tentang membangun sistem perlindungan anak. Pertanyaannya, mengapa perlu? Ya, jadi bicara soal sistem perlindungan anak ini adalah sebuah sistem tertulis yang harus dimiliki sebuah lembaga untuk melindungi semua anak-anak. Supaya anak-anak bisa bertumbuh, memenuhi ya setiap hak-haknya ya. Dan kenapa perlu? Tentunya karena kita itu rindu supaya anak-anak bisa bertumbuh dalam situasi yang aman. Ya. Lalu juga kita sadar bahwa situasi sekarang itu banyak sekali kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Potensi pribadi maupun juga lingkungan untuk menjadi tempat di mana anak-anak mengalami pelecehan dan juga kekerasan itu bisa terjadi dimanapun. Semua orang punya potensi itu. Dan yang paling besar menurut saya adalah kita itu ada dalam satu momentum besar ya, bonus demografi yang sedang kita nikmati dan juga sedang terus beranjak, dan pemerintah itu punya namanya gerakannya itu Idola, Indonesia Layak Anak 2030. Itu konsekuensi logis dari ratifikasinya Indonesia terhadap Konvensi Hak Anak. Kemudian muncul UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang sudah dibarui dengan nomor 34 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Itu merujuk di mana kita rindu supaya negara ini menjadi tempat di mana anak-anak bertumbuh di situasi yang aman. Gerakan dunia namanya World Fit for All Children. Nah, kita rindu supaya semua tempat menjadi tempat yang aman di mana anak-anak bertumbuh. Dalam kerinduan itulah penting untuk punya sistem, ya, sistem untuk mencegah kekerasan, pelecehan terjadi pada anak-anak, dan itu perlu ada sistem perlindungan anaknya. Tadi Pak Pendeta menyebut tentang kekerasan dan pelecehan begitu. Apa yang menjadi pembeda nih antara kekerasan dan pelecehan? Jadi kekerasan itu adalah perlakuan fisik tanpa persetujuan. Jadi perlakuan fisik tanpa persetujuan itu yang utamanya. Tanpa persetujuan dari orang lain. Ketika orang lain melakukan sesuatu, lalu anak-anak lalu merasa seluruh haknya itu terenggut dan tanpa persetujuannya. Itu sebuah kekerasan. Lalu pelecehan adalah tindakan baik kontak fisik maupun non fisik, ya, yang bisa membuat anak-anak itu merasa nggak nyaman, merasa tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, bahkan bisa berakibat di mana dia punya gangguan fisik maupun juga mental. Ya, jadi kalau kekerasan itu fisik tanpa persetujuan, pelecehan itu bisa fisik non fisik, yang lebih dalam lagi ya, dampaknya itu bisa berakibat dia punya situasi nggak nyaman, situasi yang merasa direndahkan dan juga gambar dirinya begitu, ini menyangkut soal gambar dirinya. Betul ya. Walaupun mungkin itu hanya sekedar lelucon gitu ya, kata-kata yang nggak berkenaan dengan fisik misalnya, tapi itu bisa menjadi pelecehan. Ya. Itu pembedanya. Gitu. Nah, siapa saja yang berpotensi dapat melakukan kekerasan dan pelecehan terhadap anak ini, Pak Pendeta? Kalau bicara soal siapa yang berpotensi, maka kita harus bicara soal lingkaran interaksi anak-anak. Ya. Siapa yang paling langsung berinteraksi dengan anak-anak, itu akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin besar berpotensi. Tapi mereka yang juga interaksinya lebih jarang juga berpotensi. Kalau kita coba lingkarkan ya potensi-potensinya,
yang paling dekat dengan anak-anak itu ya para pelayan anak ya. Guru di sekolah, guru sekolah minggu yang langsung berhadapan dengan anak-anak, bersentuhan dengan anak-anak, melayani anak-anak, kontak dengan anak-anak. Lalu lingkaran berikutnya itu ada, ya kalau di sekolah ada kepala sekolah mungkin ya. Kepala sekolah kan nggak ngajar langsung ya, dia mengkoordinir guru-guru dan itu punya juga kans untuk melakukan pelecehan karena dia punya otoritas, punya kekuasaan untuk mengontrol dan lain-lainnya. Lalu yang berikutnya itu ada orang-orang yang bertugas di sekolah misalnya ya, dalam konteks sekolah nih, petugas keamanan, kebersihan ya, itu juga punya potensi ya. Lalu yang berikutnya ada satpam ya, satpam mau di depan, di gerbang, tapi dia juga punya potensi karena interaksinya ada ketika anak datang, nyapa ya, say hello dan lain itu juga punya potensi. Kemudian lingkaran yang berikutnya itu ada pengurus yayasan ya, itu juga punya potensi. Walaupun mungkin dia jarang ke sekolah ya, tapi dia juga punya andil. Lalu ada lingkaran yang paling luar lagi kalau dalam konteks sekolah, ya tamu yang berkunjung ke sekolah ya gitu, itu bisa juga punya potensi. Jadi siapapun yang berjumpa dengan anak-anak secara langsung maupun juga tidak langsung punya potensi. Jadi kalau bicara soal siapa yang berpotensi, semuanya. Jadi dalam paradigma ngomongin soal kekerasan dan pelecehan pada anak, kita sadar bahwa kekerasan dan pelecehan itu tidak dapat diprediksi. Si bapak itu ternyata nggak disangka-sangka di yang luar melakukan, dugaan. di luar dugaan. Kok bisa? Karena dia punya potensi itu. Jadi orang dewasa penting untuk menyadari dirinya, dia juga berpotensi. Maka dia berkewajiban untuk mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan kekerasan dan atau pelecehan tadi. Juga apapun latar belakangnya, apapun kondisi seseorang, nggak bisa jadi alasan atau pembenaran dia melakukan kekerasan tersebut. Jadi upaya pencegahan lebih baik dilakukan segera oleh setiap organisasi. Kenapa? Karena semuanya itu berpotensi loh, begitu ya. Nah, maka ini penting untuk punya ruang di mana sistem perlindungan anak itu dibangun, karena semua orang berpotensi. Upaya pencegahan itu lebih baik berarti ya? Betul. Dilakukan segera. Ya, jadi oleh setiap organisasi. Proses perlindungan anak itu kan bisa proaktif ya, ada yang reaktif. Yang reaktif mah ketika ada masalah, respon terhadap masalah itu karena sudah ada kan. Kita reaktif terhadap itu. Tapi juga bisa proaktif di mana kita bangun sistemnya supaya nggak terjadi. Ya. Ada sistem, ketika ada sistem maka kita bisa melakukan pencegahan gitu. Dan itu menurut saya datang kalau kita memang benar-benar punya paradigma penting untuk membuat itu. Semua orang berpotensi melakukannya. Ini kayak kalau bicara soal membangun sistem perlindungan anak itu kayak kita dengar ramalan cuaca nih ya. Indonesia sih nggak begitu akrab dengan ramalan cuaca ya, begitu ya. Kalau di beberapa negara kan setiap mau aktivitas kita lihat dulu ramalannya gimana. Sekarang udah mulai sih banyak sih yang mulai gimana lihat, karena akses untuk melihat ramalan cuaca itu kan juga sangat mudah ya sekarang. Kalau kita tahu nanti akan hujan, maka kita siap-siap kan, bawa payungnya. Belum tentu sih payungnya dipakai atau enggak gitu ya, tapi kan kita udah siap untuk mencegah basahnya kita ketika nanti hujan terjadi dan kita nggak tahu harus melakukan apa. Nah, sistem perlindungan anak tuh kita tahu bahwa ini bisa terjadi. Maka kita buat satu sistem supaya bisa melindungi pribadi-pribadi, anak sendiri, dan juga tentunya lembaganya gitu ya. Bagaimana kita merespon situasi kekerasan dan pelecehan ketika itu terjadi di gereja? Ya, ini jadi keprihatinan kita juga ya, bahwa ada banyak pemberitaan-pemberitaan tentang pendeta ya di Surabaya misalnya, atau yang di Medan, atau di banyak tempat yang nggak disebutkan, yang nggak terekspos, yang melakukan kekerasan terhadap warga yang dilayaninya. Itu menjadi keprihatinan. Dan bagaimana bisa terjadi? Menurut saya
Karena mungkin gerejanya juga nggak punya sistem perlindungan. Nanti kita akan bicara soal apa saja sih ada di dalamnya. Ketika itu terjadi kan sebenarnya saya jadi ingat dulu tuh ada tayangan di TV yang namanya Bang Napi. Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tapi juga ada kesempatan. Ya. Karena niatan baik, misalnya seorang pendeta didatangi ada seorang warga jemaatnya yang mau konseling begitu ya. Udah di ruang konseling yang khusus begitu ya. Karena dia nggak punya kesadaran bahwa itu berpotensi terjadinya kekerasan dan juga pelecehan. Dan itu karena nggak punya sistem. Sistem membuat kita kan sadar. Sistem mengatur, jangan di sana. Atau kalau di sana ada keharusan ini dan itu, ada sistemnya. Tapi karena nggak ada ya, terjadilah itu. Tanpa kesadaran. Ya nggak sadar aja, terus jadi akhirnya terjadi pelecehan. Dan ketika sistem itu nggak ada, terus akhirnya berulang-ulang, dampaknya ya orang nggak merasa bersalah gitu loh. Loh ya pendeta kan konseling gitu ya. Ya konseling kan harus di ruang itu gitu kan. Jadi nggak merasa bersalah karena sistemnya nggak ada juga ya. Dan juga bagaimana cara mencegahnya ya saya pikir perlu untuk ya dibuat sistem ya untuk bisa mengantisipasi ini semua. Merespon terhadap banyak situasi itu ya karena gereja mungkin nggak sadar juga sih. Ya, kita perlu untuk membangun ini dan membangun sistem ini gitu ya. Jadi perlu sistem. Ya. Sistem membuat kita menjadi ditolong untuk sadar. Ada alarm. Alarm untuk bangun begitu ya. Betul. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa seolah-olah kalau kita anggap orang itu sudah baik gitu ya, lalu selamanya menjadi baik dalam tanda petik. Tapi kalau tidak ada sistem yang mengawasi begitu, maka orang bisa saja begitu ya menjadi terlena. Apalagi mungkin posisi sebagai pemimpin gereja mungkin punya privilege ini dan itu, sehingga tidak lagi dia bisa sadar gitu pada posisinya yang juga bisa rentan melakukan kekerasan. Setuju, betul. Jadi karena kan nggak ada kesadaran itu, jadi ya melakukan bagiannya dalam ketulusan juga sebenarnya ya. Tetapi akhirnya jadi jatuh karena ya setiap orang lemah punya potensi untuk itu. Maka kalau rentang perlindungan anak itu yang ideal itu ya ada proses pencegahannya ya. Lalu intervensi awal. Kita tahu sih ya pendeta punya ketaatan pada Tuhan yang di atas rata-rata ya gitu. Tapi kan dia juga manusia ya. Dia lemah. Dia bisa tergoda juga. Maka ada intervensi awalnya, ada aturan-aturannya, ada kode etiknya dan lain-lainnya. Itu penting untuk dilakukan. Lalu kalau itu terjadi ya apa yang harus dilakukan ya? Itu jadi ada sebuah pelayanan perlindungan ya bagi para korban ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang sudah berlarut-larut gitu karena korban takut juga untuk ngomong karena nggak ada sistemnya kan. Dia itu salah tapi mau ngomong gimana ya? Mau ngomong nanti tambah malu ya. Dan ini aib lah, ini kan terjadi pada gereja gitu. Nanti jadi nama gereja gimana dan lain-lainnya. Itu jadi ada sesuatu yang karena kita nggak punya sistem, jadi tuh jadi berlarut-larut, tambah terus, korbannya jadi tambah lagi ya. Dan itu kalau udah ada kasus, penanganannya juga nggak bagus gitu ya. Oke, dia memberanikan diri untuk lapor, tapi karena nggak ada sistem, akhirnya malah ya dia bukannya mendapat kelegaan, malah jadi tambah beban baru ya itu kan. Itu jadi ruang. Jadi ada sebuah proses penanganan, ada intervensi, kemudian ada perlindungan, juga ada penanganannya begitu. Itu. Ya. Lalu kemudian ketika ada kasus begitu ya, katakanlah pencabulan begitu terjadi di gereja, bagaimana kita meresponnya? Kita akan membahas itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Berjumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP Pembangunan Jemaat dan GKI. setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan Dapat Anda jemaat? nikmati di channel YKB GKI TV. Pertanyaan. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel lagu rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang membangun sistem perlindungan anak, Bersama saya pemandu percakapan Pendeta Santiadi Manurung. Mari sahabat boleh menyampaikan pertanyaan ataupun pandangan pendapat berkaitan dengan topik ini di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Hendra Setia Prasaja. Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini ya, berkaitan dengan ketika ada kasus begitu ya, pencabulan terjadi di gereja. Tadi Pak Pendeta mengatakan di awal kan mesti dibangun sistem begitu. Ketika ada kasus seperti itu terjadi di gereja, bagaimana kita meresponnya? Apa yang harus kita lakukan step by step begitu? Jadi kita harus tahu dulu ya bahwa kita kan sedang membangun sebuah sistem, maka kita tahu ada risiko sebenarnya kan. Ada risiko yang, ya risiko ini kan potensi untuk sesuatu salah ya, untuk ini potensinya ya, dalam konteks kita ngomongin soal kekerasan dan pelecehan anak ya. Lalu kita juga perlu untuk melakukan mitigasi begitu, pemetaan resiko ketika kita mengidentifikasi mana aja kejadian, mana aja ruang, mana aja hal-hal yang bisa menjadi sesuatu yang akhirnya berdampak buruk buat anak-anak. Lalu kita atur manajemennya itu ya, kita melakukan pengaturan. Manajemen risikonya adalah sebuah proses mengidentifikasi potensi yang ada, lalu mengambil langkah-langkah ya. Nah, ketika Pendeta Santi ngomongin soal langkah-langkah apa, ini udah masuk dalam proses sistemnya ya. Jadi sekali lagi, sistem perlindungan anak itu kan sebuah sistem tertulis ya. Sistem tertulis untuk melindungi anak-anak supaya anak-anak bisa punya tempat pertumbuhan yang aman. Jadi sistem tertulisnya memang itu sistemnya harus tertulis begitu. Pertama ada soal pencegahan. Apa saja nih bagian ruang pencegahan ya. Kita harus definisikan ya. Intervensi awal mana aja yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi. Lalu ketika itu terjadi, apa tindakan-tindakan? Itu harus diatur ya detailnya. Sampai dengan akhirnya penanganan korban sendiri dan pada pelaku betul. Itu harus juga diatur sehingga semuanya tuh detail dan tahu ya langkah-langkahnya. Baik si korban harus melakukan apa, juga lembaga terhadap sang pelaku misalnya. Dan itu akan sangat baik buat pertumbuhan anak-anak karena kan walaupun ada sistem misalnya bisa saja kan terjadi juga. Tapi kita udah tahu bagaimana melakukannya daripada bingung ya gimana nih ngelapornya ke siapa, gimana nanti dan lain-lainnya itu. Itu kalau nggak ada sistem. Kan kalau ada sistem, ya step ini, step itu ya. Kalau di banyak tempat itu kan di daerah-daerah bahaya, kalau kamu naik pesawat ya terjadi bahaya, kamu harus ambil dulu ya, pasang maskermu dulu baru pasang maskerin orang lain gitu. Karena sudah ada sistemnya kan, ada langkah-langkahnya. Kalau nggak ada bingung semua ya. Ini mau apa dulu nih, ambil pelampung atau ambil masker gitu kan, itu bingung ya.
Ini kita melakukan. Jadi yang dilakukan pertama mitigasi dulu ya, pemetaan resiko. Lalu kemudian diatur langkah-langkahnya. Langkah penanganan, intervensi awal, perlindungan, sampai penanganan korban dan pelaku ya. Itu bisa dilakukan. Dan itu dilakukan secara tertulis. Tertulis ya, supaya semua orang bisa baca, bisa belajar dan tahu langkah-langkahnya gitu ya. Kan kalau di pesawat juga gitu kan, Ya. bukan hanya dijelasin. Betul. Kamu juga boleh baca. Betul, sudah ada di Ya. seat ya, di bangku itu ya. Baik, Pak Pendeta, mengapa gereja perlu memiliki kebijakan perlindungan anak, dan kebijakan itu bahkan tertuang secara tertulis ya dalam sistem yang bisa diakses gitu. Ya. Yang pertama tentu kita sadar bahwa setiap pribadi itu berpotensi melakukan tindakan kekerasan terhadap anak ya. Yang kedua, kekerasan itu bisa terjadi kapan saja ya. Dalam situasi apa saja. Di lokasi mana aja yang nggak bisa diprediksi. Terjadinya ternyata di lapangan loh ya. Terjadinya ternyata di tempat ini loh gitu. Itu kan nggak bisa bayangkan. Di ruang gitu. kelas, di rumah. Ya, terjadi gitu. Lalu ini juga penting ya. Ada nilai atau pemahaman, kepercayaan yang di kelompok tertentu, di keluarga tertentu itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi penting untuk kita tuliskan kesepakatan kita di institusi ini apa gitu ya. Misalnya ya. Di Indonesia Timur tuh di Kupang tuh kalau cium ramah tuh adu hidung. Gitu ya. Buat kita di Jawa, waduh kayaknya kurang ajar banget gitu ya. Itu kan sebuah keramahan yang di sana keramahan, di sini enggak gitu ya. Di sini jadi kemarahan. Iya, jadi waduh. Ini kok ini pelecehan nih gitu ya. Wih, kaget juga. Itu mah ramah di keluarga saya. Itu kan jadi berbeda kan? Begitu. Nah, maka perlu ada sebuah sistem yang disepakati. Di sini sistemnya ini. Ya mungkin di tempat lain beda lagi ya. Beda lagi gitu. Dan di gereja itu para pelayan tuh punya waktu pelayanannya gitu. Jadi maksudnya gini. Kan penatua ada tahun pelayanannya kan. Ganti lagi orangnya. Bisa aja kan ganti, pendetanya juga ganti. Dan itu pergantian personel itu kan membuat kan budayanya berbeda dan lainnya. Dan sistemnya harus kembali diuji ya. Ini kita masih oke nggak nih dengan sistemnya ini? Apakah ini relevan atau enggak dan lainnya begitu. Itu saya pikir menjadi penting ya. Dan nggak bisa di lokasi ini sama lokasi di gereja lain, misalnya di tempat lain, disamakan enggak. Saya pikir punya konteksnya masing-masing. Dan kenapa gereja perlu? Karena tadi ya, kita tahu potensinya, kita tahu tempatnya bisa terjadi di mana-mana, budaya kita berbeda-beda, personil juga ganti-ganti ya. Itu jadi membuat saya pikir penting untuk gereja membangun sistemnya. Manfaatnya tentu banyak sekali ya. Bisa melindungi anak-anak tentunya ya dari tindakan kekerasan. Melindungi pelayan juga ya dari potensi masalah. Misalnya karena sudah ada sistemnya, kalau percakapan itu harus di ruangan A ini. Kenapa? Ruangan A ini walaupun nggak kedengeran tapi bisa dilihat sama orang. Begitu, karena ruangannya kaca mungkin ya bisa dilihat sama orang gitu. CCTV-nya sudah disiapin misalnya gitu ya. Jadi kan si pelayan juga menolak kalau dia diajaknya ke ruangan yang lain gitu ya. Nggak, ruangannya ini karena sistem. Betul. Itu kan untuk melindungi si pelayan ya. Nggak lalu nanti diberitakan tentang dituduh ini dan itu gitu ya. Itu jadi untuk melindungi anak-anak sendiri dan juga melindungi pelayan dan melindungi lembaga ya. Ketika nanti ada pelaporan ya, kalau kita punya sistem, cek aja apa aja yang udah dilakukan dan akhirnya lembaga juga terlindungi gitu. Terlindungi. Itu manfaatnya ya. Jadi bicara soal membangun sistem perlindungan pada anak, dari mana kita memulainya? Nah ini ya, ini perjalanan panjang sebenarnya mulainya itu ya. Jadi ada kira-kira ada 6 aspek lah yang harus dibangun, disadari itu dimulai dari mana dalam membangun sistem ini. Yang pertama adalah rekrutmen SDM ya. Sistem itu akan bicara soal rekrutmennya gimana. Para guru sekolah minggu siapa yang bisa melayani.
Makanya kalau di gereja-gereja tuh sering kali kan terbuka, ayo silakan melayani, langsung jual rekrut. Itu bahaya banget. Ya. Kita harus punya sistem rekrutmennya. Misalnya ya guru sekolah minggu harus ikut pembinaan dulu ya. Ikut pembinaan sekolah minggu dengan materi-materi ini gitu ya. Itu kan sebenarnya sebuah persiapan sehingga guru-guru sekolah minggunya tuh sadar. Oh, kalau nanganin anak-anak tuh harus begini loh. Oh, keramahan zaman saya sama zaman sekarang bisa saja berbeda ya. Saya suka kalau ada anak kecil, ih kamu gendut banget, lucu. Itu keramahan saya gitu ya. Ternyata nggak bagus juga, ternyata bisa jadi pelecehan ya. Jadi kesadaran itu bisa dibangun sehingga ada sistem rekrutmen. Rekrutmen SDM itu adalah langkah awal. Karena kalau itu nggak bisa dilakukan, maka udah deh berantakan nanti prosesnya lanjutnya. Lalu kalau sudah rekrutmennya sudah ada, siapa yang mau melayani harus ikut pembinaan dulu misalnya begitu. Ya lalu kemudian ada pengembangan SDM. Terus dikembangkan SDM-nya, dikasih pelatihan gimana teknik-teknik dan lain-lainnya, itu pengembangan. Lalu juga harus dibangun kode etiknya ya. Kode etik para pelayan anaknya ya, kalau di sekolah ya pendidik dan tenaga kependidikan ya. Apa-apa yang boleh dan nggak boleh dan seterusnya itu harus dibangun dan disosialisasikan juga. Dan setelah itu prosedur untuk kegiatan yang aman. Kalau dapat anak-anak yang mau konseling, gimana caranya? Kamu kalau ajak anak-anak main, tempatnya di mana? Gimana caranya? Dan lain-lain itu harus juga ada prosedurnya. Langkah berikutnya adalah akses untuk pihak eksternal. Dan saya pikir akses pihak eksternal itu kayak safety valve ya. Untuk gereja kan bisa saja menyepakati satu sistem tertentu ya. Tapi belum tentu itu sistem itu diakui sebagai sistem yang melindungi hak anak ya. Misalnya kayak gereja tertentu punya sistem yang justru malah menekan hak anak, tapi mereka mengatakan ini sistem perlindungan kami gitu ya. Maka harus ada akses eksternal, itu maksudnya kita diuji ya, benar nggak, sama nggak dengan yang lain. Kan kita punya dasar-dasarnya, konvensi hak anak ada ya, UU tentang pelindungan anak ada ya, kita bisa punya itu gitu. Dan yang berikutnya adalah mekanisme untuk pelaporan dan juga penanganan kasus itu. Jadi dari SDM, pengembangan SDM, kode etik, prosedurnya, akses pihak eksternal, dan juga mekanisme penanganan. Dan itu saya pikir penting untuk dibangun. Dan mulainya dari mana? Yang paling utama memang rekrutmen menurut saya. Rekrutmennya kemudian bisa berjalan terus prosesnya ya. Dan itu ketika rekrutmen udah, pendidikan SDM-nya udah, kode etiknya, ngomongin soal kode etik kan sebenarnya kita juga sedang melindungi diri sendiri ya. Dokter ada kode etiknya ya, pendeta juga begitu, dan pelayan-pelayan anak, pendidik dan tenaga kependidikan juga sebenarnya kan punya kode etik. Dan bicara soal kode etik itu adalah sebuah pandu perilaku kan. Ya pandu kita ini, kode etiknya ya ini. Apa itu tujuannya apa? Ya supaya mencegah hal-hal yang berpotensi membuat kita menjadi pelaku pelecehan ya. Dan itu kan dari pandu perilaku menentukan tindakan kita gimana ya. Dari pandu perilaku kita tahu apa yang harus kita lakukan. Lalu karena kita tahu kode etik itu membuat kita mencegah situasi yang ada, ya akhirnya kekerasan anaknya bisa kita tekan. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mencegah dampak buruknya ya. Kita nggak pengen kan anak-anak jadi trauma di gereja misalnya. Ya, saya bicara dalam konteks gereja ya. Dalam konteks sekolah juga bisa anak-anak jadi trauma karena ketemu dengan guru yang melecehkan. Dan itu penting sekali ya. Jadi kode etik itu akan mengatur soal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ya. Dan saya pikir itu bisa melindungi kita dan anak-anak juga lembaga ya. Begitu nggak? Ya. Berkaitan dengan membangun sistem perlindungan anak yang dia tertulis begitu, yang menyangkut juga dengan kode etik. Saya teringat ada
gereja bahkan yang sudah buat semacam moral conduct begitu ya. Menurut Pak Pendeta, apakah memang itu juga perlu dilakukan oleh gereja, secara gereja atas nama kasih, masa harus sampai dibangun sistem yang tertulis seolah-olah apa udah nggak ada lagi apa ya, semacam trust, kepercayaan begitu dari gereja kepada umat ataupun dari umat kepada gereja. Jadi ketika kita bicara soal perlindungan anak, kita sadar bahwa kita membangun ini karena semua berpotensi. Maka potensi itu kita kurangi dengan kita atur lah yang tertulis kesepakatannya. Kita kan kalau ngobrol ya saya tahu lah peraturannya kita apa ya. Kita nggak boleh pelukan ya karena kita bukan siapa-siapa nih gitu ya. Itu yang ada kan kita pahami bersama. Tapi ada hal-hal yang perlu ditulis. Kenapa? Karena tadi ya budayanya beda. Juga orang berganti ya. Kemudian konteksnya kita juga beda, maka kita perlu sepakat ini. Di tahun ini, di organisasi ini kita sepakat bahwa ini yang kita sepakati ya. Dan ada banyak hal lain yang bisa diperdalam ya. Oke, baik. Kita lanjut di segmen yang ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Kita membincang tentang membangun sistem perlindungan anak bersama saya Pendeta Santian Manurung sebagai pemandu percakapan. Mari sahabat boleh menyampaikan komentar maupun juga pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita sudah tiba di segmen yang ketiga. Pak Pendeta, di ujung segmen kedua, Pak Pendeta bicara soal kode etik, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh. Bisa boleh itu dijelaskan? Ya, jadi dua hal itu di dalam kode etik kita sadari kita diatur yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan kan ya. Yang boleh dilakukan udah pasti ya. Hal-hal yang berkenaan yang mendorong perilaku positif terhadap anak. Ya, itu udah yang boleh deh. Kita boleh menyampaikan dengan ramah misalnya ya, menyampaikannya dengan namanya gitu. Menyentuh pada bagian-bagian yang memang bisa disentuh ya, karena ada bagian-bagian yang tidak boleh disentuh ya. Nah itu kita diatur soal di sana ya. Itu sistem perlindungan anak perlu untuk mengatur itu supaya orang tahu di batasan-batasannya. Apakah lalu jadi kaku? Ya pasti pertama-tama jadi kaku ya. Gitu. Aduh, biasanya mau boleh meluk begini, sekarang ini nggak boleh gitu kan. Tapi lama-lama kalau memang itu dilakukan ya, itu memang rule-nya gitu. Ya, kenapa itu harus dibatasi? Melindungi anak, melindungi kita sebagai pelayan dan juga lembaga ya. Kita tahu kegunaannya.
maka kita mau coba menjaganya. Dan kita tahu kan dampak atau manfaatnya, dan itu membuat kita ya sedikit nggak bebas karena ada batasan-batasan, tapi semua ada tujuannya. Itu yang boleh dilakukan. Nah, yang berikutnya yang tidak boleh dilakukan, ini kan segala sesuatu yang nggak bisa dilakukan, yang membuat dampak buruk buat anak-anak. Ada 2. Yang pertama memang segala sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Ya, kita bicara soal konvensi hak anak misalnya, ya kita nggak boleh merenggut anak dari keluarganya misalnya. Dia punya kebebasan untuk menentukan pilihannya. Itu adalah ruangnya. Mau atau enggak diajak ngobrol, itu pilihannya dia. Nggak boleh dipaksa. Mau atau enggak dia ikutin acara ini, itulah haknya dia. Jadi itu aturan undang-undang. Tapi juga ada hal-hal yang beresiko. Yang beresiko yang mungkin saja berdampak buruk. Meskipun nggak diatur oleh undang-undang. Yang kelihatannya legal nih ya. Tapi ini bisa menjadi sesuatu yang ya berdampak buruk. Kalau yang tadi yang seturut dengan undang-undang udah pasti ya. Kalau ini itu akan memunculkan kekerasan terhadap anak, ini eksploitasi, ini diskriminasi, ini pelantaran, udah jelas kan? Karena ada undang-undangnya. Udah ada yang tertulis, udah jelas buat kita pandunya. Tapi yang satu ini nih, yang legal, tapi yang berdampak bisa beresiko gitu ya. Nah, ini tergantung konteksnya sih ya. Tadi saya mencontohkan kayak cium hidung di Nusa Tenggara ya. Itu di sana konteksnya oke gitu. Tapi di sini kan berbeda. Yang lainnya misalnya ya. Mungkin ini tidak ilegal terhadap hukum, tapi ini berpotensi. Misalnya gini. Pembina remaja mengajak anak-anak remaja untuk outing tapi di luar program. Ayo kita ini baik sih kan. Wah, ini supaya kebersamaan. Iya. Ayo kita jalan. Nggak di program nih. Iya. Pergilah mereka kemana gitu ya. Ternyata terjadilah di tempat itu. Itu kan sebenarnya nggak ilegal gitu ya. Dia memang pembina remaja kok. Yang diajak juga anak-anak remaja, tapi di luar program. Dia juga punya alasannya untuk membangun kebersamaan. Tapi kan berpotensi. Maka ini harus diatur. Kalau kamu mau ajak orang itu di luar program, apa yang harus diatur? Gitu ya. Itu sistem itu namanya. Dan misalnya berada di satu ruangan yang nggak terpantau. Ya, misalnya kayak kita rekaman nih ya, ya harus di ruangan tertutup nih. Tapi nggak bisa dipantau. Juga berbahaya. Jadi ada hal-hal yang nggak ilegal, tapi berdampak. Nah, itulah yang diatur di kode etik yang nggak boleh dilakukan. Itu yang jadi situasi yang tidak, tadi ya saya mengatakan kalau ada situasi khusus yang berpotensi itu memungkinkan terjadinya kekerasan pada anak-anak. Dalam kasus tadi ada di satu ruangan tanpa terobservasi pihak yang lain, dan itu menjadi berpotensi bisa saja terjadi pelecehan ya. Jadi ngomongin soal kode etik itu, ini kan sekali lagi pandu untuk bersikap ya, pandu untuk berperilaku terhadap anak. Yang boleh dilakukan udah jelas menimbulkan aspek positif. Yang tidak boleh dilakukan karena ada aturan undang-undangnya udah jelas ya. Ini yang pelecehan mana, yang diskriminasi mana, yang pelantaran mana. Tapi juga ada yang nampaknya legal gitu, nampaknya nggak melanggar hukum, tapi ini juga berpotensi. Nah, ini yang sangat lokal ya, sangat kontekstual lah, sangat ya, makanya perlu diatur gitu, perlu tertulis ini boleh atau enggak gitu ya. Jadi kalau tiba-tiba tadi kita sudah membicarakan diajak sama kakak pembinanya, kamu harus tahu ini boleh atau enggak ya. Jadi memang interaksinya menjadi sangat terbatas ya.
Tapi kan ini untuk sebuah sistem perlindungan gitu. Jadi ada situasi private ya, dan tidak terobservasi begitu dengan anak, situasi itu bisa saja menimbulkan potensi kekerasan ataupun pelecehan begitu. Dan terjadi terhadap anak. Nah, untuk menjembatani ini kan agak krusial, maksud saya. Kemungkinan bisa kamu terlalu berlebihan atau terlalu overthinking itu bagaimana ya? Karena kan kalau bicara soal kemungkinan resiko bisa terjadi di mana saja, tapi bagaimana misalkan ada yang menanggapi, aduh, tapi kita jadi sangat terlalu berhati-hati, kaku, dan kita menjadi takut untuk melakukan segala hal begitu yang berkaitan, dalam hal ini berkaitan dengan anak misalkan. Jadi sistem itu harus tadi ya, kan kita ngomongin soal penanganan, pencegahan awal, kemudian ada tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika itu terjadi, bagaimana penanganan kasus ya, itu kan ada ruang-ruangnya. Itu penting harus didetailkan. Dalam kasus ini, pembina remaja mau mengajak untuk aktivitas, pandunya apa? Kalau ternyata ini penting banget nih ya, harus nih. Maka dia ada, kalau begitu kan tindakan intervensi awalnya apa? Ya. Kalau yang satu ini pencegahannya, ini tindakan intervensi awal dari kasus itu gimana? Itu harus didetailingnya. Kalau ada permintaan khusus, percakapan, dan di gereja lagi sepi, ya harus apa yang kamu lakukan? Misalnya kamu harus menelpon seseorang, memberitahukan bahwa saya sedang bercakap-cakap pada jam ini bersama dia. Itu harus dilakukan. Misalnya lalu ada form kecil yang ditandatangani oleh kita dan si pemercakap. Itu kan sebuah pandu. Sehingga kalau itu terjadi, bisa saja tetap kita lakukan, tapi kita punya safety valve-nya. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita punya sistem. Dalam kasus-kasus, contohnya ketika kita di pesawat ya, kalau pintunya nggak bisa kebuka, kamu harus ngapain? Kan ada lagi kan ya. Ada detail-detail yang lain yang bisa dilakukan. Nah, itu sistem. Bagi saya, sebuah interaksi tetap bisa dinamis ketika ya ada ruang-ruangnya. Dan kalau ya kita dalam tradisi gereja misalnya, ya kalau putusan harus diambil, ya kita ambil. Kalau udah diambil dan perlu dipertanggungjawabkan, ya kita pertanggungjawabkan. Dan itu kan sebuah sistem kan. Jadi tetap interaksi bisa tetap cair. Ruang-ruang unik, ruang-ruang khusus tetap bisa diberikan, tapi kita tetap terlindungi lah. Kaku pastinya, tapi ketika itu sudah dihidupi menjadi budaya bersama kan. Karena kita nggak punya aja sehingga, mau ngajak main aja susah banget sih. Tapi kalau udah hidup, ya kita tahu nggak boleh ngajak main itu. Kita daftar dulu misalnya ya. Kita janjian dulu ya. Kita ikutin mekanismenya supaya bisa jalan. Semua memang untuk perlindungan. Namanya juga manajemen ya, pengaturan resiko. Dan saya pikir pengaturan resiko itu bisa melindungi dan positif, bukan lalu menjadi sesuatu yang membuat kaku sekali ya. Gitu. Kira-kira bisakah semacam memberi contoh begitu dalam konteks Indonesia begitu, sejauh pengamatan Pak Pendeta Hendra, sudah adakah gereja yang memang secara konsisten begitu membangun sistem perlindungan anak ini dengan sistem yang tertulis begitu? Detail berapa banyak saya kurang tahu, tapi Gereja Barak Keselamatan dia punya. Ya, karena dia punya banyak ruang pelayanan anak juga kan, dia punya panti, dia punya sekolah dan banyak sekali. Mereka atur sampai dengan proses sistem rekrutmennya bagaimana, tindakan yang harus dilakukan, agreement untuk para SDM-nya juga mereka lakukan, dan ketika mereka tanda tangan mereka tahu langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Dan saya pikir itu melindungi sekali ya, karena pelayanan mereka besar, mereka rindu juga melayani anak-anak, tapi juga mereka nggak mau jatuh dalam kekerasan dan pelecehan terhadap anak-anak, dan itu dilakukan.
gereja-gereja yang lain saya kurang tahu ya, mungkin saja sudah banyak juga yang melakukannya, dan itu sebuah sukacita karena memang di Indonesia sendiri sedang ada satu gerakan gereja ramah anak, dan itu kesadaran yang bagus yang dibangun. Panti-panti punya ya, di GKI sendiri BPK Penabur pastinya juga punya, dengan kode etik para tenaga pendidik dan juga kependidikan, itu kan sebuah sistem ya. Dan kalau itu terintegrasi dengan gereja, dengan sekolah, kita tuh udah punya sistemnya ya, prosesnya, dan kita dihidupin. Kalau institusinya udah punya, maka sosialisasinya penting ya. Tadi kan prosesnya adalah rekrutmen SDM, kemudian ada pembinaan untuk SDM-nya, supaya si SDM-nya tahu ada kode etiknya loh, ada sistemnya loh, begitu ya. Kita sudah mendekati di akhir segmen yang ketiga. Kata-kata yang bisa dirangkum di percakapan pada topik ini, Pak Pendeta. Sebuah sistem perlindungan anak bukan membatasi tapi melindungi. Itu harus dihayati supaya akhirnya kita nggak menjadi kaku dan lalu enggan membangun itu, tapi justru bersemangat membangunnya karena ini adalah sesuatu yang positif. Dan ketika itu ada, anak-anak terlindungi, pelayan terlindungi, dan lembaga terlindungi. Itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Hendra yang boleh hadir memberikan pencerahan kita tentang topik ini, membangun sistem perlindungan anak. Dan sahabat, jika ada usulan yang hendak mau disampaikan kepada kami, boleh mengirimkannya ke nomor WhatsApp 0812-8188-9191. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang dalam program Gema Kasih Indonesia dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.